Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Givari Putni dari kelas 4C Manajemen Unsika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai leadership behavior atau perilaku kepemimpinan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari leadership behavior itu sendiri. Menurut Yuki tahun 2006, yang menjelaskan jika leadership behavior itu merupakan sebuah perilaku yang orientasinya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana perilaku kepemimpinan yang efektif. Berbeda dengan Miswan tahun 2012 yang menjelaskan jika perilaku kepemimpinan itu adalah sebuah perilaku yang berorientasi untuk mempelajari interaksi pemimpin terhadap kinerja bawahannya. Lalu di sini ada 3 dimensi perilaku kepemimpinan menurut Mulyasa. Yang pertama adalah perilaku tugas, yang kedua perilaku hubungan, dan yang ketiga adalah kematangan atau maturity. Perilaku tugas sendiri itu adalah di mana pemimpin mempunyai kuasa penuh terhadap pemberian tugas dan pengambilan keputusan. Dan di sini ada terjadi komunikasi satu arah. Kemudian berbeda dengan perilaku hubungan, di mana di sini pemimpin lebih mementingkan terhadap hubungan kemanusiaan atau hubungan antar individu dengan bawahannya. Dan di sini sudah terjadi komunikasi dua arah dan pemimpin sudah mulai mendengarkan bagaimana pertimbangan keputusan yang akan diambil dari bawahannya. Dan yang ketiga adalah maturity atau kematangan, di mana di sini pemimpin kan mendelegasikan 100% kewenangan tanggung jawab kepada bawahannya. Dan di sini ada 4 jenis-jenis perilaku kepemimpinan. Yang pertama adalah perilaku instruktif, di mana di sini pemimpin memiliki kekuasaan penuh terhadap pengambilan keputusan dan juga pembagian tugas tanpa adanya komunikasi dua arah. Berbeda dengan konsultatif, meskipun di sini pemimpin tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap pemberian keputusan, namun di sini sudah terjadi komunikasi dua arah, di mana pemimpin sudah mulai mendengarkan pertimbangan yang diberikan oleh karyawan-karyawannya. Yang ketiga adalah perilaku persuasif, di mana pada tahap ini atau pada perilaku ini terjadi keseimbangan dalam pengambilan keputusan antara pemimpin dan bawahannya. Jadi antara pemimpin dengan bawahan itu tidak ada yang dominan. Dan yang terakhir ada delegatif, di mana sini pemimpin sudah mendelegasikan seluruh keputusan kepada bawahannya terhadap pengambilan keputusan tanpa adanya banyak tangan dari pemimpin itu sendiri. Di sini ada metode riset. Metode riset ini digunakan untuk mempelajari perilaku kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama ada dengan cara observasi yang bisa dilakukan dengan pengamatan langsung atau melalui video. Yang kedua ada survei. Survei yang dimaksud di sini yaitu menyebar kuesioner atau angket kepada responden yang berkaitan seperti pemimpinnya itu sendiri ataupun bawahannya. Yang ketiga ada wawancara, di mana di sini akan ada orang yang mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Yang respondennya itu baik pemimpinnya itu sendiri ataupun karyawannya. Kemudian ada eksperimen, di mana di sini sang analis akan membuat sebuah situasi atau menciptakan sebuah situasi dan memanipulasi variabel yang ada, yang nantinya dari setiap variabel itu akan dikaji untuk mempelajari mengenai perilaku kepemimpinan seorang pemimpin. Kemudian yang kelima ada analisis dokumen, di mana di sini harus mengumpulkan informasi-informasi yang bisa berupa memo, laporan, atau catatan pertemuan yang nanti akan dikaji untuk mempelajari perilaku dari pemimpin itu. Dan yang terakhir ada studi kasus, di mana studi kasus ini adalah mengkaji atau mengolah informasi yang didapat dari 5 metode riset sebelumnya, yaitu dari observasi, survei, wawancara, eksperimen, dan juga analisis dokumen dikumpulkan dan nanti akan dipelajari untuk membuat suatu kesimpulan. Nah, di sini ada perilaku kepemimpinan secara luas. Sebenarnya perilaku kepemimpinan itu ada dua, yaitu secara luas dan secara spesifik. Yang pertama adalah secara luas. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin yang baik tentunya juga harus bisa menjadi pembicara dan juga pendengar yang baik daripada bawahannya itu sendiri. Karena ketika sudah terjadi komunikasi yang efektif, terjalin komunikasi yang baik, tentunya hubungan antar manusia dan komunikasi antar pemimpin dan bawahan akan menjadi lebih baik sehingga pekerjaan bisa jadi lebih efektif. Kemudian memberi arahan dan dukungan, di mana pemimpin juga harus mampu memberi instruksi dengan jelas mengenai tugas masing-masing agar tidak terjadi miskomunikasi antar divisinya. Yang ketiga adalah memimpin dengan contoh. Di sini pemimpin itu juga harus bisa menjadi contoh bagi para bawahannya, baik secara perilaku ataupun secara pekerjaan. Kemudian ada pengembangan tim, di mana di sini pemimpin harus mampu membangun tim, membangkitkan semangat tim supaya dapat bekerja lebih solid, kompak, dan akhirnya memberikan hasil yang lebih efektif. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan, di mana di sini pemimpin harus berani mengambil resiko dan mempelajari situasi-situasi untuk mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil nantinya. Nah, di sini ada perilaku kepemimpinan secara spesifik. Yang pertama adalah perencanaan dan pengorganisasian, di mana di sini pemimpin itu harus mampu untuk membuat perencanaan dan juga mengorganisasikan setiap sumber daya yang ada
supaya dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan di sini yang dimaksud adalah memantau dan juga nantinya mengoreksi pekerjaan dari setiap bawahannya. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan keuangan. Mengambil keputusan keuangan bagi seorang pemimpin bukan hanya secara general, melainkan lebih spesifik ke arah keuangan, karena keuangan ya kita tahu memiliki peranan yang sangat penting dalam berjalannya suatu usaha. Yang keempat ada motivasi dan pengembangan karyawan. Di sini pemimpin juga harus bisa membangun semangat dan mendorong bawahan supaya lebih bisa giat bekerja, mungkin dengan rewarding atau memberikan banyak treatment kepada karyawan supaya karyawan bisa lebih semangat dalam bekerja. Dan yang kelima adalah manajemen resiko, di mana pemimpin harus mampu menganalisa setiap kemungkinan resiko yang ada yang nanti bisa mempengaruhi kinerja dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, di sini ada 3 jenis perilaku yang efektif bagi seorang pemimpin. Yang pertama adalah berorientasi pada tugas. Yang dimaksud di sini adalah pemimpin itu lebih berkonsentrasi pada tugas dan fungsi dalam pengorganisasian dan perencanaan. Jadi pemimpin itu lebih mengutamakan mengenai tugas ketimbang hal-hal lainnya. Yang kedua ada orientasi pada hubungan, di mana di sini pemimpin itu lebih berkonsentrasi atau lebih berfokus antar hubungan sang pemimpin tersebut dengan individu yang ada dalam organisasi supaya nanti bisa terjalin hubungan yang lebih baik antar pemimpin sehingga memiliki hubungan emosional yang kuat dan kinerja antar pemimpin dan bawahan pun menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah partisipatif, di mana di sini pemimpin itu membuat atau membentuk supervisi dari tiap divisi-divisinya yang masing-masing divisi itu diisi oleh orang-orang yang memang kompeten dalam bidangnya. Di sini juga ada karakter pemimpin yang efektif. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua integritas, kemudian empati, dapat menjadi contoh dan pengembangan diri. Kepercayaan yang maksud adalah pemimpin harus mampu membangkitkan kepercayaan karyawan terhadap dirinya. Karena apabila pemimpin tidak dipercaya, tentunya bawahan akan menjadi bawahan lebih bisa menjadi ngeyel dan akhirnya tidak mau menurut dengan apa yang diberikan oleh pemimpinnya. Kemudian harus menjadi orang berintegritas dan berwibawa, kemudian memiliki rasa empati atau rasa kemanusiaan terhadap perasaan bawahannya. Lalu bisa menjadi role model bagi bawahannya, menjadikan diri sebagai contoh yang baik bagi bawahan-bawahannya dan bisa mengembangkan dirinya. Meskipun dia sudah menjadi pemimpin dari suatu usaha, tetap saja dia harus bisa menjadi lebih baik lagi di setiap kesempatannya. Nah, yang terakhir ini ada studi kasus dari PT Wijaya Makmur Sentosa, di mana ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang distributor rokok. Salah satunya adalah merek ternama yaitu Sampurna. Dan perusahaan ini tuh merintis dari warung kelontong, warung kecil, kemudian agen, lalu lama-kelamaan sering berjalan waktu perusahaan ini bisa menjadi besar. Nah, permasalahan yang terjadi adalah karyawan atau bawahan yang ada di perusahaan ini kerap melanggar atau berbuat tidak disiplin dan kurang profesional. Di antaranya itu pulang kerja sebelum jam kerja berakhir, lalu terdapat beberapa karyawan yang bahkan merekayasa nota penjualan yang akhirnya bisa menyebabkan kerugian keuangan pada perusahaan. Lalu apa yang bisa disimpulkan dari kasus PT Wijaya Makmur Sentosa ini? Nah, jadi gaya kepemimpinan yang ada pada PT Wijaya Makmur Sentosa ini adalah transaksional, lalu perilaku kepemimpinan yang menerapkan konsep perilaku delegatif, di mana pemimpin itu menyerahkan seluruh wewenang kepada bawahannya dan berorientasi pada tugas. Jadi tidak ada komunikasi yang terjalin baik antara pemimpin dan bawahan, sehingga mungkin karyawan merasa jenuh, bosan, dan tidak merasa diperhatikan oleh atasan. Lalu apa solusi yang bisa diberikan terhadap kasus ini? Hendaknya pada kasus ini pemimpin daripada PT Wijaya Makmur Sentosa ini harus melakukan pengembangan diri supaya dapat lebih tegas kepada bawahan. Lalu pengembangan diri di sini juga berfungsi supaya dia bisa mengoreksi kesalahan dalam dirinya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang ia lakukan sehingga karyawannya berbuat sewenang-wenang. Lalu kemudian barulah dia bisa mengoreksi bawahannya. Lalu kemudian konsep perilaku kepemimpinan hendaknya diubah menjadi persuasif, serta menerapkan orientasi pada hubungan supaya terjalin komunikasi yang baik dan nantinya jika ada keluhan atau masukan dari bawahan bisa didiskusikan dan menghasilkan sebuah hasil yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir ada sebuah kalimat atau quotes dari seorang Napoleon Bonaparte, di mana ia mengatakan jika seorang pemimpin adalah penyalur harapan. Mungkin sekian singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.